صلاة الله سلام الله. Insyaallah pada kajian fikih pagi ini masih membahas tentang furudul wudu, fardunya wudu. Kemarin baru sampai nomor 2 dan itu juga belum selesai. Yang pertama kemarin yaitu niat dilaksanakan, diucapkan dengan hati ketika inda ghusli awali juz'in minal wajhi, ketika basuhan pertama air kena muka kita, bagian dari muka kita, maka di sana pengucapan niat dalam hati. Untuk kaifiah niat kemarin sudah dijelaskan oleh musonif, ada 3 dari kaifiah macam-macam pengucapan niat ketika kita melaksanakan ibadah wudu. Yang kedua kemarin fardu wudu itu yaitu membasuh muka, supaya nyambung diulang lagi sedikit. Yang dimaksud muka kemarin yaitu ma baina manabiti sya'ri rasihi wa tahta muntaha lihiyatihi wa ma baina udunaihi. Batasan muka itu ialah dari atas, yaitu tempat jadinya rambut di kepala. Kalau dari bawah tahta muntaha lihiyatihi, di bawah ujung janggutnya seseorang. Kalau dari pinggirnya wama baina udunaihi, di antara dua telinganya. Ini yang dimaksud telinga itu pinggirnya sampai pentilnya. Kalau atasnya dari tempat jadinya rambut. Maksud tempat jadinya rambut itu yang biasa. Yang biasa di sini kadang-kadang kalau orang pintar itu tos lega sulah gitu, lega gitu. Nah, kening nanti sampai ke belakang ke atas. Jadi cukup aja batasan yang biasanya, batasan tempat jadinya rambut di mana gitu. Biasanya di sini tak biasanya. Jadi ini batasan muka ini dari atasnya sampai tempat jadinya rambut ukuran yang biasa, walaupun tidak ada rambutnya, seperti yang sulah lega keningnya ke belakang luas gitu. Udah tidak ada lagi rambutnya, cukup aja sampai batasan yang biasa tempat jadinya rambut. Jangan membasuhnya sampai ke kepala gitu, karena itu bukan muka tapi kepala. Untuk bawahnya dari ujung janggut, dakon hari ini ke sini. Jadi membasuh itu harus ke sini, ke bawah dagu, Kalau berjanggut, kalau janggut orang-orang Indonesia tipis-tipis, kalau orang-orang bebat kepala. Jadi ke sini batasan muka yang wajib dibasuh, ke bawah sini, bawah dagu. Pinggirnya ini pentil telinga ini. Cuma nanti ada kaidah di atas, nanti dijelaskan. Ada kaidah usul fikih ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Jadi untuk batasan minimalnya itu dari atas tempat jadinya rambut, ke pinggir pentil 2 telinga, ke bawah dagu, bawah janggut, ujung janggut. Kalau berjanggut gitu, kalau berjanggut seperti akwat itu bawah dagu ke sini harus basuh. Nah, termasuk di sini famihu syu'ruhu, termasuk apa aja yang tumbuh di muka. Seperti syu'ruhu biasanya galibnya ada rambutnya seperti kal hajibain, seperti alis ini kan.
alis. Kalau yang beralis, kadang-kadang kalau ahwat zaman sekarang mah udah gak ada bulu alis yang asli, cukup dinahon dicoret-coret itu nahon udah kerok itu kadang-kadang spidol ya cukup itu pakai sanang kayak luntur ya tadi alis nanti. Nah, itu zaman sekarang gitu. Jadi udah dimodif lagi alisnya gitu, bukan lagi yang orisinal gitu. Yang kedua wal ahdab, ahdab bulu mata. Nah, bulu mata ini yang dua, yang di atas dan yang di bawah. Ini semuanya bermanfaat kan. Wasyaribain, kumis, kumis ini kalau ikhwan kumis. Wal izaroin, dua pelipis. Nah ini kemarin udah jelaskan, ini pelipis ini diukurkan ke sini. Nah ini ke sini Pak. Dari sini, maka ini termasuk yang wajib dibasuh. Kalau di ikhwan nanti ada apa? Godek. Jadi aridon. Kalau di ahwat biasanya rambut yang kesini itu lazimnya disebutnya galer. Bahasa Sundanya galer atau cekolot mah amis cau. Kalau dulu, kalau pengantin yang tidak berhijab itu suka di apa? Dipulintilkeun ka dieu. Eta teh cenah tempat ngagantungna setan cenah. Kadang sok resep gitu melihat ahwat gitu. Ada galernya ke sini. Makanya kalau pengantin ahwat tidak berhijab biasanya dimodif ke sini. Dipurait-purait gitu. Itu wajib apa? Wajib dibasuh. Rambut yang tumbuh di sini, yang tumbuh di pelipisan ini wajib dibasuh. Kalau ahwat ataupun ikhwan rambutnya panjang, yang tumbuhnya di pelipisan, ketika wudu jangan dikebelakangkan. Kadang-kadang kan sok dicantelkeun ka pungker, karena telinga, makanya jadi terkebasuh. Jadi rambut etanan tekana terkebasuh, kayak wudunya tidak sah. Makanya harus dibawahkan, itu harus dibasuh. Itu lazimnya di awal rambutnya panjang. Ini yang tumbuhnya di pelipisan itu wajib dibawahkan, wajib itu terbasuh. Itu. Fayajibu ghuslu dhahiri hadis syukur. Maka wajib semua bulu yang tumbuh di muka, di bagian muka itu wajib dohirnya semuanya terbasuh. Wabatiniha termasuk dalamnya gitu. Jadi setiap rambut, bulu-bulu yang tumbuh di muka, baik dohirnya atau batinnya, luarnya sampai dalamnya sampai tembus ke kulitnya, itu wajib wajib dibasuh. Kecuali nanti janggut dan godek yang di ihwan nanti beda lagi. Ma'al basyarati alati tahtaha. Jadi harus dengan kulitnya yang ada di bawah bulu tersebut. Jadi harus tembus sampai kulit si airnya. Dan perlu diketahui yang dimaksud ghuslu itu beda dengan nasbu. Kalau ghuslu itu harus air itu mengalir. Jadi harus jiryanul ma'i bitobihi. Harus mengalir air itu dengan sendirinya. Itu basuh, namanya membasuh, mumah gitu. Di lamun cainan teu naon, teu ngocor sorangan, teu ngalir, kurang kadieun dikusap-kusap kadieu, itu bukan membasuh, namanya apa? Musab. Makanya kalau basuh muka itu harus kebasuh semuanya, airnya dari atas. Di kanan sok kapinggirkeun, ka kirikeun kadieu biar airnya mengalir ke bawah. Baru nanti setelah mengalir semuanya udah kebasahan, udah semua air itu kena muka kita, kulit kita, baru diusap pakai apa? Pakai tangan. Jadi jangan ngumbah di sini, basuh di sini, diledot-ledot kan dia, diusap-usap pakai tangan, itu bukan membasuh, itu namanya mengusap. Karena membasuh itu harus air itu mengalir dengan sendirinya. Jiryanul ma'i bitobihi, itu membasuh. Beda kalau mengusap mah cukup, walaupun ada basah sedikit diusapkan seperti nanti di kepala. Gak perlu banyak air, yang penting di tangan ada basah. Usapkan ke
bagian kepala ke rambut itu cukup. Kalau membasuh gosok itu harus air itu mengalir dengan sendirinya. Itu sedikit. Jadi perbedaan antara membasuh dan mengusap. Jadi harus mengalir dulu airnya, baru diusapkan pakai tangan. Gitu. Jangan langsung baru di sini diusap-usap lagi. Jadi itu bukan membasuh. Wain kasufat, walaupun bulu yang tumbuh di muka itu tebal, nanti selain godek dan janggut yang ada di iwan. Kalau bulu-bulu mata, umpamanya bulu matanya tebal, ataupun ininya yang di pelis-pelisannya tebal, itu wajib. Walaupun tebal wajib dohirnya dan juga batinnya dalam li'annaha minal wajib. Alasan harus terbasuh semuanya sampai batinnya karena itu semuanya merupakan bagian dari muka, dari wajah. La batinul kasif al khorij anhu, kecuali dalamnya yang tebal dari rambut yang keluar dari batasan wajah, dari batasan wajah itu tidak tidak diwajibkan sampai dalamnya, cukup keluarnya aja. Kalau umpamanya bulu alisnya panjang sampai ukurannya keluar dari bagian wajah gitu, sampai ke sini seperti orang Cina kan, orang Cina mah alis nanti di ilmu panjang gitu. Yang ngerti juga kalau Malaysia kan alis itu kan tumbuh, tapi kadang-kadang Malaysia itu tumbuh, alisnya itu panjang gitu. Sampai kalau diukurkan ke bagian batasan muka jadi keluar. Kalau tebal itu batinnya tidak diwajibkan, cukup aja ujungnya aja, bagian luarnya aja. Bagaimana kalau rambutnya atau bulunya janggut ataupun godek? Wa amaliyatu wal aridoni fa in khofa wajaba ghuslu dhahirihima. Kalau janggut atau godek itu kalau di iwan, maka ketika godek atau janggut tersebut tebal, beda dengan ketika tipis. Fa'in khofa wajib ghuslu dhahirihima. Ketika tipis, seperti kita dadan, pada itu masih tipis-tipis janggutnya, itu kelihatan apanya? Kulitnya, warna kulitnya itu wajib dengan apanya? Dengan kulitnya, tidak cukup janggutnya aja. Jadi wajib kalau ketika janggutnya atau godeknya tipis, gambaran tipis itu masih kelihatan warna kulitnya, maka itu wajib dibasuh sampai kena kulitnya, sama batinnya, sama dalamnya. Ma'al basyrati allati tahtahu. Jadi harus dengan kulitnya yang ada di bawah godek dan janggut yang tipis. Bagaimana kalau tebal? Wa in kasafa wajaba ghuslu dhahirihima. Ketika tebal, seperti gambaran orang-orang Timur Tengah, orang-orang Arab kan itu jika sayang nyiwan ini, jadi gak kelihatan ini tebal itu godeknya sama apanya, janggutnya. Nah, jadi balas ke tebal, gak kelihatan kulit muka nanti, hidung teh, wungkul, bulu wungkul. Nah, ketika tebal, maka yang wajib dibasuh itu cukup dohirnya aja, bagian luar dari godek dan janggut tersebut. Tidak diwajibkan untuk luna batin lima, tidak diwajibkan dalamnya, dan cukup aja luarnya aja yang terbasuh. Alasannya lil masyaqqah, karena alasannya masyarakat susah gitu. Kalau sampai ke dalam kena kulitnya perlu dinaon-naon dikuyap heula gitu, maka teh jakota teh disingrai-singrai heula gitu. Singrai. Disingrai heula gitu, susah kan, sulit masyarakat. Nah, syarat itu tidak memberikan kesusahan gitu. Jadi memberikan kemudahan. Kalau tebal mah cukup dohirnya aja. Itu kalau di iwan, tapi bagaimana kalau janggut atau godek yang tebal tersebut di ahwat? Ada kemungkinan kan? Ahwat juga berapa? Berjanggut ya. Mau aneh umpamanya ahwatnya mau berjenggot atau mau godekan sampai tebal gitu. Sampai tebal disangka teh
Ikhwan ternyata ahwat bergodeng berjamur tebal. Illa idza kana limro'atin wa hunsa. Nah, kecuali ketika godeng dan jamut itu yang tebal itu tumbuhnya di ahwat atau di hunsa wandu, di wandu, maka itu mah payajibu isolul ma'i libatinihima. Maka itu mah wajib di ahwat mah walaupun tebal itu wajib jangan dohirnya aja yang dibasuh, harus sampai apanya? Sampai batinnya, sampai dalam gitu, sampai ma'abasyarotihima, sampai kulitnya kebasuh. Kenapa alasannya? Linudrati dzalika ma'kaunihi yudabul mar'ati izalatuhuma. Karena di awal itu langka gitu, tidak biasa, tidak galih. Masa ada awal berjenggot gitu, masa ada awal bergodek. Makanya karena langkahnya kejadian tersebut, maka kalau di ahwat mah walaupun tebal, maka itu semuanya wajib dibasuh, dohirnya sama batinnya, luarnya dibasuh, dalamnya juga sampai kulitnya harus terbasuh. Makanya di ahwat mah yundabu lil mar'ati izalatuhuma, ketika ahwat bergodek atau berjanggut, maka itu sunat untuk dihilangkan, dicukuran gitu, dicukuran. Jadi dihilangkan ke pantas gitu. Kalau ahwat jadi hilang apanya? Kalau ya. Ke ahwatannya hilang gitu. Ke pantas gitu. Jadi tegak mulai jadi siun gitu. Gitu. Qala as-sayyidul mawlaqi wa yajibu ghuslu juz'in min malaqil wajhi min sa'il jawanib. Nah, ini kata Sayyid al-Mawlaqi, kan tadi batasan yang wajib dibasuhnya cukup dari atas gitu, dari atas tempat jadinya rambut, dari pinggir sampai pentil telinga, di bawahnya bawah dagu atau bawah ujung dari janggut. Tetapi kata Sayyid al-Mawlaqi wajib membasuh juz yang kena di batasan wajah. Jadi wajib membasuh batasan wajah sampai dilebihkan gitu. Setiap juz yang kena ke batas wajah dari atas, dari pinggir, dari bawah itu, maka itu wajib semuanya dibasuh min sa'il jawanib. Jadi jangan dipas gitu, jangan dipas. Kalau di atasnya dipas gitu, rumah hese kan ngepas dari rumahan. Itu ngepas tempat jadinya rambut, ke pinggirnya sampai pentil telinga, ke bawahnya sampai bawah dagu. Maka wajib setiap juz tempat bertemunya batasan apa yang bertemu atau kena dengan batasan wajah, maka itu dari setiap pinggir jihad itu wajib semuanya terbasuh. Alasannya ada kaidah usul fikih, imma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Setiap perkara yang tidak akan sempurna perkara yang wajib kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut maka hukumnya jadi wajib, karena untuk menyempurnakan yang wajib tadi gitu. Jadi yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan perkara tersebut, walaupun tadinya tidak wajib perkara tersebut, maka ini sekarang jadi apa? Jadi wajib gitu, karena untuk menyempurnakan apa? Wajib. Maka wajib dilebihkan gitu. Dilebihkan, jangan dipas sampai batasan wajah, supaya yakin gitu semua bagian dari wajah itu terbasuh gitu. Intaha lihat tahaqqu ghuslu jami'iha, alasannya itu supaya yakin nyata bahwa semua itu semua bagian wajah itu terbasuh gitu. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga asalisu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Selanjutnya yang ketiga dari patu wudu itu membasuh kedua tangan sampai kedua siku, sampai siku sini. Nah, siku ini yaitu tulang, pertemuan tulang ini namanya mirfaq, sikut. Au qadrahuma, ataupun ukuran dari mirfaqain.
Nah, ketika indah fakihima, ketika seseorang tidak mempunyai sikut, lempeng baik di ujung jari ke mana sampai sini tidak punya sikut gitu. Umpamanya ukurkan aja ke sikut yang biasa. Umpamanya Allah menciptakan seorang itu tidak punya sikut, lempeng itu bisa dinawan, tidak bisa digelap-gelok gitu. Mungkin aja gitu. Ketika tidak mempunyai sikut, maka itu ukurkan aja dengan tangan yang biasa, ukuran sikutnya sampai mana. Yang dimaksud mirfaq itu wa huwa majmu'ul izomi salasi. Nah, yang dimaksud sikut itu ialah tempat pertemuan 3 tulang. Jadi di sini itu ada 3 tulang. Yang pertama uzmatail muti. Yang pertama itu 2 tulang. Nah, mari pepeteyahnya. Sesuna pepeteyah tadi pepetean lah. Pepetean gitu. Pepetean sesuna. Jadi dari ujung ini, sendi ini sampai ke sikut. Nah, ini ada 2 tulang. Lihat di sini. Nah, pinggirnya. Nah, ini tulang. Nah, ini sama ujung ini tulang. Nah, ya 2. Jadi pinggirna eta maksud matai putih gitu. 2 tulang bebeuteuyan. Wa ibratut ziroi ada khilafi bainahuma. Nah, satu lagi yaitu tulang yang tajam seperti jarum, maka bahasanya musonif membahasakan ibroh. Jadi tulang yang tajam ini kan tulangnya dari bawah yang masuk di antara 2 tulang yang tadi. Nah, jadi masuk tengah-tengah, maka kalau kita jatuh sampai ininya copot, ini susah untuk sembuhnya gitu kadang-kadang, karena ini udah ini sama Allah itu tulang ini masuknya di tengah-tengah, dari jepit gitu, dijepit sama tulang ini. Nah, itu namanya apa? Itu namanya mirfaq. Jadi tempat berkumpulnya 3 tulang dari sini, dari atas, yang satunya yang ini tajam dari bawah, itu namanya mirfaq. Nah, itu batasan mirfaq itu yang wajib dibasuh ketika kita melaksanakan wudu. Wa huwa alladhi yadharu inda qail yadi. Ketika kita menyikut, nah disikutkan gini, maka ini tulang ini semuanya jadi dohir gitu, nemrak ketinggalin, namun ketika disikutkan, nah maka ini nemrak tulangnya. Nah, ini namanya mirfaq. Wa yajibu ghuslu ma alaihi min sya'ri wa ghairihi. Wajib membasuh semua yang ada di tangan, yang tumbuh di tangan, min sya'rin, baik bulu, wa ghairihi atau yang lainnya. Seperti ada daging yang tumbuh, seperti ada kutil gitu, kutil umpamanya di tangan. Setiap apa ada yang tumbuh di tangan, mau rambut, bulu ataupun daging, itu semuanya wajib dibasuh. Itu karena termasuk semuanya bagian dari tangan. Bagaimana ketika seseorang tangannya potong, putus tangannya? Baik abyana babu mahalil fardhi, ketika seseorang sebagian tangannya tidak ada, tempat yang wajibnya untuk dibasuh tidak ada, maka wajib ghuslu ma baqo. Itu maka wajib membasuh perkara yang ada aja. Gambaran namanya potong setengahnya, diamputasi gitu. Tinggal sepotong, maka basuh aja yang ada gitu, basuh aja yang ada. Au min marfaqihi, atau hilangnya sampai apa? Dari sikut ke bawah tidak ada, tinggal ke atasnya aja gitu. Itu juga wajib ghuslu roksi udmi utihi. Maka ketika potongnya, putusnya sampai sikutnya, hanya dari sikut ke atas, itu maka wajib membasuh ujung dari sikut tersebut, wajib tetap. Jadi wajib ininya ujung sikutnya dibasuh, itu
dibasuh. Yang ada aja basuh di ujung sikutnya. Sunnah ghuslu bagi utihi, juga disunahkan membasuh ke atasnya, dari ke atas peputihan tersebut. Jadi jangan ujungnya aja, dilebihkan gitu, dilebihkan. Muhafadzatan ala tahzil, karena menjaga ada yang disebut tahzil. Tahzil itu nanti ketika dari min asalil wudu itu nanti di alam akhirat bahwa tangan orang itu bakal bersinar dari min asalil wudu gitu. Dari min asalil wudu itu apalagi muka gitu. Muka orang-orang yang ketika hidup di dunia suka terkena basuhan air wudu, maka nanti di alam akhiratnya bakal kelihatan mukanya itu bercahaya gitu, bercahaya min asalil, termasuk ininya tangannya gitu, tangannya juga bakal kelihatan tahzil itu, ada colat bercahaya itu. Makanya banyak sekali fadilah dari keutamaan ibadah wudu itu. Jadi nanti bakal beda untuk Allah di alam akhirat juga. Orang-orang yang mukanya sering kena basuhan air wudu itu bakal terlihat beda dengan orang-orang yang tidak pernah terbasuh dengan air wudu, bakal hidup gitu, melebuk gunung gitu. Alhamdulillah kita setiap waktu, setiap saat muka kita selalu basah terkena basuhan air wudu. Mudah-mudahan di alam akhirat menjadi asbab muka kita juga bagian anggota tubuh kita termasuk yang bercahaya nanti di alam akhirat. Amin. Juga alasannya wali Allah yakhlu al-wudu min taharatin. Walaupun tidak ada tangannya, cuman sampai sikut, itu cuman sampai sikut, wajib dibasuh. Itu juga alasannya supaya tiap anggota tidak kosong dari bersuci. Jadi itu berarti mungkin caul gitu. Jadi no katuh ogena walaupun tangannya tidak ada, putus sampai situ tetap terbasuh. Jadi semuanya anggota terbasuh. Bagaimana kalau semuanya hilang? Oh, sampai sini hilangnya Sampai bukan cuma sampai situ, tapi sampai sendi yang ini pundak gitu. Itu mas sunat ya Pak, diusap, sunat diusap. Kalau sampai sini, kalau sampai sikut biasa dibasuh. Kalau sampai pundak mah cukup diusap aja. Oke, air diusap aja. Itu ya. Batu wudu nomor ketiga. Ya, jadi termasuk nanti ada sunahnya, membasuhnya itu sunatnya dari ujung jari dulu. Jadi ujung jari dulu sampai ke bawah. Sampai ke ini. Jadi sunah membasuh itu dari ujung jari aju ke sikut, bukan dari sikut ke bawah, tapi dari ujung. Supaya nanti yang di sela-sela kuku itu bisa termasuk air, karena setiap perkara yang ada di tangan, nah, ketika kita luka ada lubang ke dalam, itu air itu harus sampai. Nah, ketika luka itu atau ayah kepalan, sasangalun, itu kan kadang-kadang sasangalun atau habis luka isok ayah kulitnya yang melenung. Nah, ketika itu bolong walaupun sedikit, itu si air itu harus sampai ke dalam, karena itu termasuk dohir kalau terbuka. Kalau kecuali kalau belum terbuka itu masih termasuk batin, tidak wajib. Tapi ketika ada lubang copong kalebat gitu, walaupun kecil, itu si air itu wajib masuk ke dalam. Makanya ketika ada kulit yang melenung itu wajib disobek gitu. Kalau tidak sakit sobek aja gitu. Takutnya nanti ada lubang masuk air, nanti bagian itu tidak terbasuh. Wajib semuanya. Karena walaupun sedikit yang tidak terbasuh itu bisa menjadi dasarnya ibadah wudu. Seperti kita wudu dimasukkan ke bak, umpamanya airnya lebih dari 2 kula. Nah, tangannya kering, tidak dipakai gayung, jadi langsung dimasukkan ke bak.
ke wadah gitu, ke wadah air. Asalkan airnya ada 2 kula. Ketika dimasukkan ke air, ketika tadinya tangannya kita kering, tidak langsung terbasuh semuanya. Sok aya nu marletut nih gitu, marlum sedikit-sedikit. Itu berarti kulitnya belum terkena air, makanya harus diusap pakai tangan supaya yakin air tersebut kena semuanya ke kulit. Kalau gini aja dimasukkan tidak diusap-usap, itu ada kemungkinan airnya tidak sampai ke kulit. Kalau tangan kering itu gitu, masukkan ke air, lihat ketika dimasukkan kan suka ada apa, gelembung-gelembung kecil, itu berarti si air yang ada gelembung itu belum kena ke apa, ke kulit gitu. Makanya harus diusap kalau kita membasuh tangannya, dimasukkan ke air langsung gitu. Selanjutnya nomor keempat, arobiu masu syai'in minarosi. Padu wudu yang keempat yaitu mengusap bagian dari kepala, walau ba'da sya'ratin, walaupun sebagian dari bulu atau rambut yang ada di kepala. Ini ketika kita mengusap ini beda-beda pendapat sebenarnya dalam madhab yang empat. Kalau untuk lebih jelasnya di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu keikhtilafan madhab yang empat, atau yang ada yang tidak sebesar Madzhabul Arba'ah itu kitab Bidayatul Mujtahid. Saya alhamdulillah pernah mengkaji kitab Bidayatul Mujtahid di pesantren dan alhamdulillah punya kitabnya. Kalau Madzhabul Arba'ah itu belum punya. Itu dulu harganya itu 500.000 dulu. Tahu zaman sekarang mungkin bisa nyampe 1 juta. Itu di sana komplit. Jadi madhab yang empat, Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, itu ada di sana perbedaan keikhtilafannya, termasuk dalam mengusap bagian kepala. Tadi saya baca sedikit dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Kalau Imam Maliki itu mengusapnya tidak sebagian, tapi harus semua dari kepala itu diusap. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu cukup sebagian. Dalam Imam Hanafi dan Syafi'iyah juga ada perbedaan. Kalau Imam Syafi'i sebagian itu bebas gitu, tidak diukur. Bebas yang mana aja gitu. Tapi kalau Imam Hanafi minimal sepertiganya, sebagian itu sepertiganya dari kepala. Bahkan lebih baik lagi 2/3-nya gitu, kata Imam Hanafi gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i bebas lah, mana yang penting diusap gitu, mau sakwel ogenan gitu. Yang penting ada bagian dari kepala gitu. Yang gelap sedikit gitu. Yang lebih abdolnya lagi itu mengusapnya di bagian ubun munan coba. Kalau lagi bayi mah mutan gitu, mutan. Itu sebaiknya di sana cecep dan cair teh gitu, si air teh bakal tiris. Itu maka ketika kita lagi marah perlu aja gitu, itu diantara untuk meredam emosi gitu, bukan emosi. Maka usapnya bagian ubun-ubunnya bakal dingin ke kepala. Sadar. Au qadriha, ataupun ukuran dari sya'roh gitu. Makanya kata Imam Syafi'i selembar juga dari rambut yang diusap itu sah-sah aja. Tidak disyaratkan semua bagian dari rambut. Selanjutnya au qadriha minal basyarah, atau ukuran dari rambut minal basyarati dari kulitnya, sebagian rambut atau ukuran rambut minal basyarati di kulit. Jadi sebaiknya itu yang rambut itu walaupun sebagian kulitnya terusap gitu, rambutnya juga terusap. Jadi lebih afdal lagi jangan hanya rambut, tapi harus si air itu sampai nembus ke mana, ke kulit. Maka singrainkeun heula, disingrainkeun supaya rambutnya terusap, itu bagian kulit juga terusap. Selanjutnya wasyaddu sya'ril mamsuhi
ala yahruja an hadirosi min jihati nuzulihi min ayyi janibin. Syarat kalau rambut yang diusap itu ataupun kulit yang diusap itu rambut yang tidak keluar dari batasan kepala. Jadi harus batasan kepala. Kepala itu berarti dari sini ke sini ke belakang sampai tempat ujung jadinya rambut terus ke pinggir, itu batasan kepala. Maka yang diusap itu kalau kita mengusap rambut, kalau mengusap kulit mah terus pasti mengusap kulit bagian kepala. Tapi ketika mengusapnya rambut, kadang-kadang rambut mah panjang, baik di awat ataupun di iwan. Ketika yang diusapnya rambut, awas hati-hati, rambutnya tidak boleh rambut yang keluar dari batasan kepala. Ketika rambutnya yang umpamanya awan panjang tadi ngarumbai, musap rambut nanti yang di mana? Yang di sini yang ngarumbainya gitu. Maka ini rambut ini udah keluar dari bagian kepala. Berarti kalau musap rambut yang sudah keluar dari bagian kepala itu tidak sah. Termasuk juga laki-laki. Kalau laki-laki kan kalau panjang kemudian suka rumbai, musap naten dia yang gosok. Nah, suka lihat itu saya juga suka lihat ketika orang ini wudhunya tidak berilmu nih. Kenapa dia baru musap nanti cukup bagian ponikna kia. Rambut itu udah keluar dari bagian apa? Dari bagian kepala. Maka ketika yang diusapnya rambut yang sudah keluar dari bagian kepala, ketika dipanjangkan keluar di batasan kepala, kayak rumah akan terus pasti keluar kepala ataupun bagian belakang. Pokoknya awat rambutnya sampai ke sini, musanta tadi di tukang lagi usap gitu. Maka itu tidak sah. Itu tidak sah. Coba we tungtungna, dikit we kana naon kana bak, sah itu karena rambut itu bukan dari bagian kepala. Maka untuk lebih meyakinkan lagi, mengusap itu bagian atas di sini supaya yakin rambut itu masih bagian dari kepala. Jadi itu syarat rambut yang diusap ketika kita berwudu itu jangan rambut yang sudah keluar dari batasan bagian kepala gitu. Min haji hati nuzulihi, ketika rambut tersebut dirumbaikan gitu. Ayat janibin itu min ayat janibin, dari arah mana saja gitu. Mau ke belakang, mau ke pinggir, mau ke depan, ketika dirumbaikan dipanjangkan keluar rambut tersebut, maka itu tidak boleh diusap itu karena sudah bukan bagian dari juz kepala gitu. Walaupun ujungnya masih di kepala gitu, tapi itu sudah keluar dari batasan kepala, maka sudah bukan termasuk dari juz kepala gitu. Mana tuh, karena lau ada biang karena mutajahidan, seperti orang yang rambutnya galing mah sudah pendek gitu, ngabulung gitu, galing banyak ngagimbal gitu. Ayo dipetot jadi naon, jadi panjang kan bagio gitu. Siga pondok siga cicing kena di bagian kepala, ayo pas dipetotin lurus, maka jadi kenaon, jadi panjang keluar. Itu juga tidak boleh gitu. Jadi intinya harus rambut yang masih ada di bagian kepala. Walau gosala rosahu pada masih awul kia alaihi kotrotun walam tasud awadu ayadahu alati alaiha almahu ala rosihi walam yamaruha ajaahu. Ketika seseorang membasuh kepalanya badalal masih menjadi pengganti mengusap, bagaimana kalau dibasuh tidak diusap, itu ajaahu boleh gitu. Mau diusap mau dibasuh juga gak apa-apa gitu. Pokoknya mau dibasuh sama dengan anggota yang lain gak apa-apa, sama itu sah. Awul kia alai kotrotun, atau ditibakan ke bagian kepala tersebut kotrotun, kecelakaan dari air, kecelakaan cairina, itu juga boleh gitu. Jadi ditibakan alai kotrotun, jadi kecelakaan airnya ditibakan gitu karena kepala, itu juga aja mencukupkan. Walam tasul ya, dan tidak mengocor atau mengalirkan
kotor tersebut tidak mengalirkan air tersebut ke celana air tersebut boleh. Awalu ayadahu alati alaihi al-mamu, atau kita menyimpan air di tangan. Biasanya gitu kan. Jadi air karena tangan itu namanya karena nonton, usapkeun gitu. Itu juga boleh. Jadi beberapa cara gitu dalam mengusap kepala. Boleh dibasuh, boleh kita ngecelakkeun air gitu walaupun teu ngocor gitu. Atau menyimpan air di tangan lalu tangannya diusap ala wasihi diusapkan ke kepala itu walam yaquha dan tidak melewatkan gitu, tidak melewatkan, jadi tidak dinaunkeun jadi katukangkeun kada kapayunkeun gitu, jadi sah aja itu diantara